Bapa, betapa tidak aku bersyukur karena kasih-Mu yang tak terukur ketika Engkau berikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Ya Yesus, oh Yesusku, terima kasih pengajaran-Mu, terima kasih pengorbanan-Mu, karenamu ku beroleh hidup. Di Jumat Agung, Allah menyatakan puncak kasih-Nya bagi manusia melalui pengorbanan putra tunggalnya di kayu salib. Hal ini kiranya menjadi inspirasi bagi kita sekalian, khususnya bagi kaum bapa sebagai kepala rumah tangga. Tuhan Yesus rela disalibkan supaya kita sebagai anak Allah akan hidup dalam surga, akan mati dalam dosa. Dulu hamba dosa, sekarang hamba Allah. Pengorbanan Yesuslah yang patut saya teladani. Saya akan bercerita kepada anak-anak saya tentang tujuan pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya mereka memiliki sukacita dan meyakini bahwa Yesuslah juru selamat seluruh umat manusia. Pengorbanan Kristus di kayu salib membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kita, walaupun kita ini manusia berdosa. Oleh karena itu, mari kita mengasihi sesama kita sebagai wujud respon positif terhadap kasih Allah tersebut. Saya sebagai bapak dari kaum bapak mengucapkan selamat Hari Jumat Agung dan Paskah. Kita patut bersyukur atas kasih dan anugerah-Nya yang diwujud nyatakannya di kayu salib sebagai penebusan dosa. Tidak ada yang dapat menggantikannya, hanya Yesus yang menjadi manusia. Dengan bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, dan dengan pengorbanannya di kayu salib dosa kita telah dihapus. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kita, karena rencana Tuhan itu indah dan Ia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Bagi Bapak di dalam menyikapi tentang penyaliban Tuhan Yesus, ada beberapa hal. Yang pertama, penyaliban Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Yang kedua, penyaliban Yesus memberi pengharapan kepada kita. Yang ketiga, penyaliban Yesus mengajarkan ketaatan kepada kita. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah gambaran dari kasih dan keadaan Allah bagi manusia yang berdosa. Saya yang harusnya mati karena dosa, tapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, saya memiliki jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal yang lebih dari apapun yang saya miliki. Kekayaan, jabatan, kehormatan, apapun itu. Kalaupun itu semua hilang, saya bisa tetap bersyukur karena saya memiliki hidup yang kekal. Apakah arti pengorbanan dan bagaimana kita menyikapinya dalam momen Paskah seperti ini? Bagi saya secara pribadi, pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, bahkan hal yang sangat-sangat menakjubkan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah berkorban tanpa harus memandang apakah kita ini orang suci, apakah kita ini seorang pendosa. Bahkan pada saat Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, Yesus tidak melihat bahwa di dunia ini yang diselamatkan, dia berkorban untuk seorang pencuri, mungkin seorang perampok, bahkan mungkin ada juga seorang pendeta, seorang pastor, ataupun orang-orang suci lainnya. Yesus tidak memandang itu semua. Intinya adalah dia hanya berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Allah sangat mengasihi kita walaupun kita manusia berdosa. Oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi sesama kita sebagai respon yang positif terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis juga dalam kematiannya? Amin. Roma 6, 1-3. Haleluya, puji Tuhan. Dan atas nama Komisi Bapak, akhirnya kami mengucapkan selamat merayakan Paskah, dan kiranya Tuhan
memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita dalam merajut kebersamaan di GKMI Bukit Hermon.